Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ramadhani dan teman kelompok saya Muhammad Ishak dan teman kelompok saya Akmal Haidir. Di sini saya akan mempresentasikan tugas on-cloud kami. Tugas on-cloud yang kita gunakan itu Firebase. Firebase itu on-cloud secara online. Cara membuatnya itu pertama kita klik new tab di sini di Google atau di browser lain. Lalu kita klik Firebase. Oke. Setelah itu kita klik mulai. Oh, saya ganti email saya dulu karena di sini saya akan mencoba bikin email project baru. Jadi kita klik. Saya ganti email dulu saya yang ingin saya coba. Oke. Ketika setelah begini tampilannya kita klik mulai. Oke, setelah klik mulai di sini pindah tampilan lalu kita klik create a project. Di sini enter your project name. Saya di sini menulis proyek saya dengan on-cloud. Oke, setelah itu saya checklist, saya cek deh. Saya klik continue. Saya klik continue lagi. Saya jangan lupa checklist lagi nih. Klik project. Oke. Di sini kita tunggu dulu loading pembuatan proyeknya. Oke, setelah begini kita klik continue lagi. Dan di sini Firebase yang tadi kita bikin sudah jadi. Sekian dari saya dan nanti teman saya yang akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Haidir. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ya, yang ini file project yang dibikin dari teman saya tadi ya. Untuk di sini ada beberapa menu dari authentication, Firestore database, real-time database, sama storage. Ya, saya kali ini akan menjelaskan langsung untuk storage-nya. Yang menu-menu lain nanti akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Nggak, langsung saja. Ya, untuk storage ya kita akan membuat penyimpanan baru ya. Di sini untuk membuat penyimpanannya seperti ini. Kita lanjut. Ya, di sini kita akan menunggu untuk pembuatan default bucketnya. Ya, ketika selesai akan tampil seperti ini. Dimana ketika ingin mengupload file dari komputer kita, ingin mengupload ke Firebase ya, klik upload file. Ya, ini dia penyimpanannya bebas ya, bisa file bertipe PSD, foto, video, ya kirain seperti itu. Coba untuk foto, banner ya. Opsinya harus datang secret scan. Seperti ini ketika telah tertampil, telah terupload. Untuk tampilannya ya, ini tadi file yang saya upload. Di sini juga bisa membuat folder ya. Kita bisa membatas-batasi antar folder seperti ini.
folder teksnya. Di sini kita coba untuk seperti ini. Ya, seperti itu kiranya untuk penyimpanan storage. Ya, penjelasan selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh teman saya, Muhammad Ishak. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishak, Stambuk 182038. Jadi saya lanjut mengenai penjelasan yang tadi tentang Firebase. Disuruh jelasin kemarin. Belum. Belum kita Pak. Kelihatan? Ya. Nah, jadi lanjut. Nah, pada tadi yang dijelaskan tadi oleh Akmal yaitu mengenai storage atau penyimpanan atau uploadnya sendiri. Nah, di sini sudah ada data karena akses yang dimiliki oleh Akmal dengan Dani sudah saya juga bisa akses. Jadi di sini saya mau tambahkan untuk hapus filenya juga bisa di sini. Hapus file, terus mau lihat filenya bisa juga dilihat di sini untuk di penyimpanannya sendiri. Terus kita coba hapus file. Nah, jadi yang saya mau jelaskan di sini masalah Firebase yang di bagian real time database dengan restore database. Nah, jadi yang saya mau jelaskan pertama pada bagian ini. Restore database. Nah, jadi perbedaan dari restore database dengan real time database di sini dia fungsinya real time. Jadi cara penginputannya itu dia langsung saja, beda dengan di restore. Bisa. Ya. Bisa tentang materi. Nah, seperti contohnya di sini. Jika saya mau tambahkan contoh. Nah, di sini kita ditentukan oleh tipe datanya kita mau pakai apa, string, number, boleh. Di sini saya coba pakai string. Di sini panjangnya 39. Terus nama dan nah, sudah jadi. Nah, bedanya di real time database dia langsung kita bisa langsung tambahkan di sini name, misal data, dan di sini tinggal ukuran. Di sini auto, istilahnya auto, dia langsung tahu kondisi apa yang mau digunakan, misal integer, string, dia langsung mengetahui. Contoh 39 lagi. Nah, seperti ini. Jadi adapun itu fungsi yang lain dari Firebase ini yaitu mengenai hostingan. Nah, biasanya kita hosting itu semisal kita mau hosting web, kita biasa nebeng di 00 web host, Dewa Web. Nah, di hostingan. Nah, di sini di Firebase kita menyediakan untuk layanan hostingan. Jadi di Firebase ini sangat mempermudah seorang programmer untuk melakukan satu pekerjaan. Nah, salah satu contoh storage-nya juga penyimpanan. Nah, ada beberapa orang membuat sistem tapi sistemnya pun masih mempersulit. Nah, buat apa kita membuat sistem kalau memang hanya untuk mempersulit? Nah, di sini Firebase juga menyediakan untuk layanan penyimpanan.
Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Dan adapun kesimpulan saya yaitu mengenai tentang Firebase. Firebase itu salah satu database yang diperuntukkan untuk cara kerjanya itu dia real time, beda dengan MySQL. Nah, di MySQL itu dia kalau semisal inputan datanya itu dia reload dulu, beda halnya dengan di Firebase. Nah, di Firebase itu sendiri dia fungsinya real time. Jadi aksesnya cepat dan juga ini masih yang free kita gunakan. Adapun yang prabayar itu lebih kompleks lagi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke teman kelompok saya. Ya, seperti itu penjelasan dari teman saya Muhammad Ishak. Mengenai kesimpulan saya tentang Firebase ini ya. Sebelum menuju ke kesimpulan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Firebase. Firebase itu semacam database yang digunakan secara real time dan merupakan cloud host database. Bahkan ada yang dihasilkan dari Firebase, Firebase JSON yang nantinya terhubung ke komputer kita. Ya, mengenai kesimpulan saya itu Firebase ini dia bersifat analytics. Analytics itu sendiri merupakan sebuah fitur utama yang diberikan secara gratis di mana kita dapat mengamati tingkah laku dari pengguna dan dalam menggunakan aplikasi serta menilai atribusi dalam satu dashboard. Yang menarik dari fitur ini yaitu kita bisa membuat segmentasi user berdasarkan user attribute yang merupakan parameter yang bisa kita gunakan untuk filter reporting dan notifikasi. Lalu dia bersifat cloud message and notification. Firebase Cloud Message atau SM ya, adalah sebuah layanan yang diberikan oleh Firebase yang dapat memberikan push notification dan membuat komunikasi antar device. Teknologi yang digunakan dalam fitur ini yaitu XMPP dan HTTP. Untuk menggunakan XMPP kita harus membangun XMPP terlebih dahulu. Namun untuk HTTP seperti ini kita langsung langsung bisa menggunakan konsol yang disediakan oleh Firebase. Selain itu kita juga bisa menggunakan push notification yang ingin kita kirim. Ya, seperti itu mengenai kesimpulan saya mengenai Firebase ini. Saya lanjutkan ke Dani Ramadan untuk bagaimana kesimpulan dia untuk Firebase ini. Oke, di sini saya mempunyai kesimpulan yang pertama itu tentang layanan. Di sini Firebase menyediakan ada 3 layanan. Yang pertama itu Spark, atau kita bisa menggunakan layanan ini secara gratis. Yang kedua itu Flame, Flame itu untuk menggunakan layanan ini dikenakan biaya sekitaran $25 per bulannya. Dan yang layanan ketiganya itu adalah Blast, atau jika ingin menggunakan layanan yang ketiga seperti ini, dikenakan biaya sesuai pemakaian kita sendiri. Dan di sini pun setiap database yang digunakan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu yang kelebihannya ini Firebase. Yang pertama adanya versi gratis atau free. Jadi para developer bisa mencoba menggunakan Firebase ini untuk waktu yang tidak terbatas. Dan yang kedua kelebihannya itu Firebase cepat dan juga responsif. Dan yang ketiga Firebase ternyata juga sudah menggunakan JSON. Jadi kita tidak lagi menggunakan SQL. Dan kekurangannya di sini yang saya ketahui, pertama versi gratisnya dari Firebase itu hanya memberikan 100 koneksi dan storage sebesar 1 GB saja. Ketika kita ingin menambah storage-nya 1 GB lebih, kita harus menggunakan tadi layanan yang kedua atau Flame yang dikenakan denda sekitaran $25 per bulannya.
Dan yang kedua di sini kekurangan dari Firebase adalah aplikasi yang menggunakan database secara terpusat yang dapat diupdate oleh banyak user. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai tugas on-cloud dari mata kuliah cloud ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.